Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast TaiGP part kedua. Sebenarnya ini yang mau dibahas cuma 2 pabrikan. Aturannya mestinya lebih pendek daripada part 1 yang panjang banget itu. Tetapi setelah gue lihat-lihat kok ya skrip gue ada 15 lembar ya. Aduh, kayaknya perintilannya nih yang banyak. Karena kemarin gara-gara kita fokus sama Marc Marquez dan Pedro Acosta, jadinya yang lain-lainnya perintilan yang lain nggak kebahas. Jadi disinilah baru kita bahas. Yang pertama perkara soal perang Iran. Jadi kemarin gara-gara perang Iran, banyak rider yang sedikit tertunda dia punya penerbangan. Untungnya Dorna itu menyewakan pesawat charter yang direct langsung dari Bangkok ke Eropa. Jadi ya mereka yang nggak bisa pulang lewat Timur Tengah, akhirnya pakai pesawat langsung direct ke Eropa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa kabar dengan Qatar GP? Qatar GP akan digelar setelah kuota America's GP. Jadi ini sempat jadi pertanyaan. Ini kayaknya kemarin Presiden Trump bilang ini kayaknya bakal lebih dari 5 minggu deh. Aduh, lebih dari 5 minggu kayaknya bakal lebih dari sebulan, dan artinya kemungkinan besar akan sulit digelar di Qatar sesuai rencana. Nah, sebenarnya gosipnya Argentina GP termas Dario Hondo yang sudah dihapus dari kalender tahun ini yang digantiin sama Brasil itu mengajukan penawaran, gimana kalau kami aja yang gantiin Qatar. Tapi ya kalian kan tahu alasan kenapa Argentina dihapus kemarin itu adalah gara-gara kuaci, bener. Jadi pembayaran royalti sirkuitnya itu agak-agak mandek-mandek, dan sorry itu say Liberty Media sekarang udah pakai nama baru MotoGP. Yang dicari adalah duitnya. Jadi kalau nggak pasti duitnya ya jangan harap ditambah lagi. Qatar udah duluan bayar royalti, jadi yang nggak bisa di dalam tanda kutip dihianati. Nah, Opa Carmelo Ezpeleta sebagai ketua DPRD tingkat pusat kemarin ditanya soal itu. Jadi dia bilang, ya nampaknya akan sulit untuk kita menggelar balapan di Qatar untuk tanggal 12 April. Tetapi ya kami tidak berencana untuk memberikan sirkuit pengganti. Ya sudah gue bilang, karena Qatar kan udah duluan bayar royalti. Tetapi kami selalu punya plan B. Dan kami ahlinya dalam hal mengorganisasi segala sesuatu yang diperlukan. Jadi ada kemungkinan perubahan jadwal dilakukan di akhir musim, mungkin digesernya ke akhir musim, entah nanti bagaimana. Pokoknya yang penting itu akan tetap digelar katanya, karena Qatar udah bayar royalti duluan. Ditambah lagi dia punya tiket katanya udah terlanjur terjual, jadi jelas nggak mungkin dalam tanda kutip mengkhianati para penontonnya Qatar, ya kan. Jadi dengan harapan bahwa di akhir musim nanti perangnya sudah berakhir dan mereka sudah bisa terbang ke sana sini. Jadi begitu race away seri Asia dan Australia digelar, nah Qatar akan diselip katanya di situ katanya. Jadi untuk menghemat transportasi dan logistik dan segala macam. So, kita pindahlah ke perintilan lainnya, Luca Marini. Ini kemarin gak ada interviewnya, tetapi yang menarik adalah interview pribadinya yang nongol. Jadi kemarin dia sempat ditanya soal keputusan dia, kenapa dia memutuskan hengkang dari Ducati VR46 ke Honda. Jadi dia bilang, ya saya sebenarnya kalau mau cari pilihan aman ya mestinya saya tetap ada di tim kakak saya. Kenapa? Karena itu Ducati, satu, motornya sudah pasti motor terbaik di track, dan saya juga lumayan akrab sama kakak saya, tetapi saya ingin mencoba sesuatu yang baru dan saya ingin memenangkan gelar bersama Honda. Di dalam benak saya yang terus terbayang adalah kakak saya, Valentino Rossi, itu memenangkan juara dunia pertamanya di MotoGP itu pakai Honda. Jadi saya pikir ya kenapa saya tidak mencobanya. Nah, ditanyalah dia, ya lu kan kesana menggantikan memang Marc Marquez, tapi kan lu dapatnya motornya bapuk kak. Lu kenapa bodoh-bodoh amat mau kesana dengan motor bapuk? Gimana ceritanya mau jurun kalau lu pindahnya ke motor yang bapuk kayak gitu? Jadi dia bilang, ya begini, menurut saya motor ini tidak seburuk itu. DNA-nya sebagai motor yang jurdun itu masih ada, cuman ya memang masih banyak kekurangan di sana sini yang pada akhirnya sejak saya bergabung di 2023 semuanya berjalan dengan baik dan mulai diperbaiki. Dan kalau mau jujur, motor yang saat ini ada itu berubah jauh sekali dibanding ketika pertama kali saya bergabung dengan Honda. Jadi ditanyalah dia soal cederanya yang parah banget ketika di Suzuka, yang menurut beberapa orang itu bisa-bisa dia pensiun saking parah banget katanya. Jadi dia bilang, ya saya sebenarnya harus mengakui itu sakit banget, dan bisa dibilang saya agak sedikit shock. Ini bagaimana ceritanya, karena saya ini masih punya balapan yang harus dijalani, karena saya lagi fokus sama perpanjangan kontrak saya, karena kan waktu itu dia masih dalam proses perpanjangan kontrak kan. Jadi dia bilang, ya saya mencoba untuk menjaga mental saya selangkah
selangkah demi selangkah dan berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan lebih baik dan lebih baik agar saya bisa kembali secepatnya ke track. Jadi kalau kalian pikir apakah saya akan pensiun atau tidak, saya sama sekali tidak berpikir untuk pensiun, tetapi saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa kembali ke track lebih cepat. Karena prediksinya itu memang agak lebih lama, tapi ternyata saya berhasil menciptakan situasi di mana saya kembali ke track lebih cepat dari perkiraan. Karena ya memang dokter bilang ini kayaknya bakal lama loh penyembuhan, tapi saya mencoba gimana caranya supaya saya bisa kembali lebih cepat ke track dan proses penyembuhan berjalan dengan baik meski tanpa dipaksakan, katanya begitu. Nah, yang terakhir adalah soal masa depannya. Dia ditanya soal bakal ke Yamaha kah atau bakal ke VR46 kah. Jadi dia bilang, sejauh ini saya tidak tahu. Saya tidak tahu masa depan saya. Mungkin yang lebih tahu soal negosiasi seperti itu adalah manajer saya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah fokus pada track. Apa yang bisa saya lakukan sebaik mungkin di track. Karena satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah turun ke track dan mencoba untuk menang di setiap akhir pekan terlepas dari soal kontraknya. Yang cukup lucu adalah ketika dia ditanya, lu misalnya nih nggak jadi pembalap, lu kira-kira bakal jadi apa misalnya? Karena kan memang sejak awal dia itu memang bukan cita-citanya untuk jadi pembalap motor sebenarnya. Jadi dia bilang, ya saya sih kalau bukan jadi pembalap motor mungkin saya jadi atlet di olahraga lain. Pokoknya olahraga manapun, tapi yang jelas saya pasti jadi atlet. Kurang lebihnya begitu. Tapi ya mama saya pikir mungkin saya bisa jadi dokter. Lu bayangin dokter sama atlet beda jauh kak. Tapi ya Mama Stefania bilangnya begitu. Dia juga sempat ditanya soal dia dipanggil si Rusia di VR46 Academy. Jadi dia ini kalau si Peko panggil dia adalah Iceman. Kalau gue panggilnya Ice Cool Menthol. Sementara beberapa orang di VR46 Academy memanggil dia Rusia. Ditanya emang kenapa lu dipanggil Rusia? Jadi dia bilang ya mungkin satu, saya punya rambut memang agak blonde, tetapi juga mungkin karena saya punya ekspresi memang dingin, terutama kalau saya lagi marah. Kalau saya lagi marah, kalian bisa lihat dari mata saya. Kalau mata saya sudah dingin sedingin es, nah itu artinya saya lagi marah. Jadi itulah penyebabnya kenapa saya dipanggil si Rusia, karena emang orang-orang Rusia rata-rata kan dingin. Si Luca Marini sebenarnya kalau lu lihat sekilas emang nggak ada Italia-Italianya sih, lebih ke Rusia emang kah. Udah tinggi, langgo, tipis, blonde, ya lu pikirlah. So, ngomongin soal cedera, kita bahas Marcus Tengtong. Ini terlepas dari soal penalti yang setelah gue bahas di podcast, mulailah para media lain membahas soal penaltinya. Jadi karena kita udah bahas di podcast pertama, gue nggak akan bahas soal penalti yang pantas atau tidaknya yang dibahas oleh media lain. Gue tuh heran kalau gue bahas di podcast, setelah itu baru dibahas sama media lain. Tapi kita akan bahas apa kata seorang rider pensiun soal penalti ini. Tapi kita bahas dulu Marcusnya. Papi Tardosi kemarin ditanya soal terputusnya rekor podium Ducati setelah 88 balapan panjang berturut-turut itu nggak pernah putus podiumnya. Justru di sirkuit yang pro Ducati nggak ada satupun Ducati yang ada di podium. Jadi Papi Tardosi bilang, sepertinya Aprilia memang sudah banyak berkembang dan mereka sangat cepat. Keempat pembalapnya itu sangat cepat, jadi saya ucapkan selamat. Pada akhirnya ada sesuatu yang aneh karena akhir pekan ini kami menemukan motornya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya ketika kami berada di sini untuk uji coba, untuk tes pramusim. Ini tumben-tumbennya, nggak tahu Tatoki apa tuh dia, tiba-tiba sepakat dengan Pecco Bagnaia, karena Pecco Bagnaia di pas 1 kemarin kan dia bilang, kami menemukan motornya berbeda perilaku dengan ketika di tes pramusim. Jadi memang cuma Pecco yang ngomong soal itu, terang-terangan bahwa motornya berbeda dengan tes pramusim. Nah, tumben-tumbennya Papi Tardosi sepakat, dia bilang, ya kami menemukan motornya berbeda dengan ketika diuji di tes pramusim. Yang menarik menurut gue adalah dia juga bilang bahwa Ducati juga nggak ngerti kenapa. Jadi dia bilang, ya itu sesuatu yang masih belum kami pahami. Biasanya yang ngomong seperti ini adalah ya Pecco Bagnaia. Nggak pernah ada Ducati mau mengakui bahwa mereka nggak tahu ada apa, mereka nggak ngerti ini kenapa, nggak pernah. Biasanya yang ngomong kayak gitu Pecco, dan setelah itu dihina-hina lah sama Tardosi. Nah, tumben-tumben Tardosi mengakuinya. Jadi dia bilang, ya mungkin sudah waktunya untuk kami tidak menunda-nunda pengembangan kami. Kami akan memperbaiki pengembangan kami. Mungkin ada sesuatu yang teknis yang harus kami perbaiki dengan segera, karena kami tidak boleh lagi menyangkal bahwa memang ada sesuatu yang terjadi, dan dengan seperti itu kami bisa langsung memperbaikinya untuk
untuk bisa mengejar kembali Aprilia. Jadi ditanyalah soal Marc Marquez ini, kayaknya Marc Marquez nampaknya agak-agak nggak nyaman dengan motornya. Ya, meskipun dia sempat menjadi Ducati terbaik sebelum ada masalah dengan motornya, tetapi bagaimanapun dia memang agak sedikit tampak kesulitan untuk bisa mengimbangi para Aprilia dan ya Acosta juga. Jadi dia bilang, Marc Marquez jelas mengerti bahwa akan lebih sulit untuk memenangkan gelar juara dunia tahun ini. Tetapi dia sangat percaya pada gigi dan insinyurnya. Jelas dia kecewa karena dia gagal naik podium karena dia pasti bisa finish setidaknya di posisi ketiga. Dia sedang mengejar, terutama sedang mengejar Fernandes dan pada akhirnya dia mempercayai kami dan motornya. Dan saya pikir bahu kanannya akan semakin membaik dalam beberapa minggu ke depan. Nah, ngomongin soal bahu. Setelah gua bahas kemarin di podcast, tiba-tiba ada Jorno yang membahas itu. Ada apa dengan bahunya? Katanya itu lebih bermasalah daripada yang kelihatan. Faktanya adalah lu nggak bisa nyalain Marco Bes karena itu nggak ada yang patah sebenarnya. Tetapi kalau menurut gua, udah gua bilang, itu barang dipakai terus-menerus, istirahatnya cuma sebentar. Sementara kalau Jorge Martin ceritanya dia sama sekali nggak pakai bahunya dan itu yang bikin dia pulih dengan lebih baik ketika tes pramusim. Sementara Marc Marquez ya pengennya latihan dan latihan dia crash dan giliran tes pramusim crash lagi. Jadinya itu bahu jatuh terus kebentur terus ya. Menurut lo kurang lebihnya seperti itulah. Kalau mau dibilang dia crash gara-gara bahunya atau gara-gara motornya, sorry to say ya, kalau menurut gue itu gara-gara motornya, bukan gara-gara bahunya. Tapi somehow Ducati dan Marc Marquez berusaha mengarahkan itu pada bahunya karena menurut dia motornya bagus, cuman bahunya itu nggak bisa bikin dia melakukan penyesuaian dalam riding style. Jadi dia cuman pakai satu riding style melulu karena dia rasa bahunya lebih nyaman dengan cara seperti itu. Sementara kalau menurut gue, semoga gue salah ya, justru motornya yang nggak nyaman, itulah kenapa dia crash. Dan karena dia crash, bahunya ya makin sakit. Ngerti maksud gue? Itu intinya. Jadi ya kalau dia crash ya kapan bahunya bisa merasa baik? Ya nggak bisa lah, karena dibentur lagi, kebuntur lagi, ya kapan bagusnya kak? Kurang lebihnya begitu. Jadi kalau mau pakai performa buruk gara-gara bahu, kalau menurut gue sih enggak, bahwa memang motornya ada masalah. Cuman ya untungnya Ducati, somehow Tardosi mengakui bahwa memang nampaknya motor kami ada masalah. Karena tahun lalu ini sama sekali nggak mau diakui oleh Tardosi, kali ini harus diakui oleh Tardosi. Nah, di sisi lain, Pecco Bagnaia dalam interviewnya kemarin di podcast itu sempat ditanya soal hubungannya dengan Marc Marquez. Jadi, ada satu media KTPF itu yang bilang bahwa Pecco Bagnaia itu sedikit diabaikan di Ducati, bukan sengaja diabaikan, tapi sedikit merasa terabaikan karena dia cenderung nggak mau berkonfrontasi dengan Marc Marquez secara langsung. Ini berbeda dengan Acosta. Acosta ayo aja gitu kan. Dan itu kelihatan kemarin di track. Sementara kalau Pecco, ya mungkin dia sempat battle sama Marc Marquez, tapi masih ingat ketika dia sempat ribut sama Marc Marquez gara-gara tikungan 5 di mana ya? Portimao di Catalan, gue lupa. Waktu itu kan justru Pecco yang kena SP karena dia adalah pembalap pabrikan waktu itu dan Marc Marquez masih di Gres ini. Jadinya dia sedikit agak lebih low profile dan gak mau punya konfrontasi langsung dengan Marc Marquez. Jadi dia sempat ditanya soal seperti apa dia punya kondisi dengan Marc Marquez di dalam tim. Jadi dia bilang, menurut saya Marc Marquez itu adalah motivasi saya karena faktanya ketika saya kesulitan di atas Desmo GP25 dia justru bagus dan dominan di sana. Dan bagi saya hanya bisa belajar darinya karena dia sudah melewati beberapa tahun yang sulit dan ingin kembali ke balapan di mana menurut saya itulah motivasi dia. Dan ketika mereka Ducati memberitahu saya bahwa dia akan bergabung dengan tim, saya mengatakan saya tidak keberatan. Saya tidak pernah punya masalah dengan teammate saya. Marc adalah orang yang cerdas dan kami punya hubungan yang baik sejak awal. Kami sering berbicara satu dengan yang lainnya dan dia bahkan memberi saya beberapa nasihat. Ya memang faktanya media sering memberikan kami semacam gambaran bahwa saya ada di kubu Valentino Rossi karena ada masalah dengan Marc Marquez di tahun 2015. Sebagai bagian dari akademi, Anda membawa serta semua penggemar berat Vale dan juga para pembencinya. Jadi itu adalah semacam bawaan orok kalau buat para rider akademi. Kenapa? Karena kalau lu sudah
sudah mewakili VR46 ya, lu akan membawa fans beratnya Vale, ya pasti juga dengan para pembencinya, dan para pembencinya itu pasti adalah fansnya Marc Marquez. BR. Jadi dia bilang itu adalah bawaan orok, dan ya pembencinya memang sekarang sudah lebih sedikit daripada fans saya, tapi ya memang lebih vokal, lebih berisik. Jadi saya membawa serta apa yang terjadi di tahun 2015 meskipun itu tidak benar. Tidak benar itu maksudnya bukan begitu caranya, karena kan mestinya nggak ada hubungannya sama gua gitu, maksudnya bukan tidak benar peristiwanya, dia cuma bilang tidak benar caranya. Menurut saya hal yang sama bisa terjadi juga pada Marquez. Dialah yang punya masalah dengan Vale dan saya adalah bagian dari akademinya Vale, jadi ya harus diterima. Jadi ditanyalah dia, kalau begitu menurut lo kira-kira apakah perlu ada rekonsiliasi biar lo juga nggak terlalu banyak pembenci gitu kah? Jadi dia bilang, ya menurut saya nggak usah lah. Menurut saya tidak perlu ada rekonsiliasi. Begitu-begitu aja lah. Ya sudah, mau lo benci gua kayak mau kagak kayak bodo amat. Jadi dia bilang, saya sih bukan orang yang terlalu pusing sama hal seperti itu. Cuman ya memang media selalu punya cara. Jadi ya begitulah adanya. Dia ketawa. So kita pindahlah ke perkara rider pensiun artis Jorge Lorenzo. Biasanya dia ini memuji-muji Marc Marquez dan tumben-tumbennya komentator media KTPS satu ini mengkritik Marc Marquez. Mungkin karena lawannya adalah Acosta dan Acosta adalah rider Spanyol juga. Jadi dia bilang mereka berdua, Acosta dan Marc Marquez, adalah laki-laki yang sangat berani. Itu adalah tontonan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya peraturan memberikan kemenangan kepada Acosta. Saya sebenarnya tidak mengira akan ada intervensi dari race direction, karena udah gue bilang kalau itu adalah Mike Webb pasti nggak akan dikasih penalti kak. Ini Marc Marquez soalnya. Tetapi karena RD-nya adalah RD baru yang gue nggak bisa bilang hatersnya Marquez sih, tapi memang di Moto3 dan Moto2 ketika dia jadi RD, dia itu nggak terlalu memanjakan KTPS, sorry to say. Jadi dia bilang, saya sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada intervensi dari RD, tetapi saya pikir keputusan itu benar. Gue ulang, keputusan itu benar. Jadi dia tidak menyangka RD berani menghukum seorang Marc Marquez, dan dia bilang bahwa justru penalti itu adalah hal yang benar. Jadi dia bilang Anda tidak bisa mendorong pembalap lain keluar dari trek. Saya sangat menghormati Marc, saya pikir dia masih yang terbaik, tetapi manuver tertentu memang harus dihukum. Jadi dia sepakat sama gua, adil, karena emang nggak bisa kayak gitu, itu caranya kasar kak. Nanti kita dengar apa katanya si Acosta soal kemenangannya dia di sprint race. Itu adalah kemenangan saya, titik. Karena di sprint race dia sempat merasa bersalah dengan kemenangannya, tapi begitu dia menang battle dan berhasil menyalip Marc Marquez di tikungan yang sama dengan cara yang persis sama, dia tahu bahwa kemenangannya di sprint race itu layak untuk dia. Karena dia tahu ternyata bisa menyalip dengan cara clean di situ. Nggak pakai alasan-alasan gue udah di limit lah, inilah, itulah, nggak ada. Dia tahu, oh berarti lu yang salah emang. Karena gue bikin sendiri, gue bisa kok. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Jorge Lorenzo membahas soal bahunya, karena kan di pas 1 gue bahas. Jadi dia bilang Marc Marquez tampak kurang dominan dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar karena cedera yang dideritanya sejak balapan Indonesia 2025. Jadi tanpa cederanya, saya pikir dia bisa memecahkan rekor. Masalahnya ada pada bahunya. Anda bisa tahu dia masih terbatas di tikungan kiri, dan ini bisa mempersingkat karirnya. Yang gue bingung, yang cedera adalah bahu kanan, tapi dia terbatas di tikungan kiri. Agak aneh gak sih? Menurut gue itu nggak ada hubungan. Makanya gue bilang nggak ada hubungan dia punya performa buruk itu dengan bahunya. Menurut gue itu adalah motornya, dan motornya itu bikin dia susah untuk beradaptasi pakai bahunya. Karena menurutnya Lorenzo dia agak sedikit terbatas dan nggak bebas di tikungan kiri, karena kan memang dia punya keunggulan adalah tikungan kiri. Jadi menurut gue kalau bahunya yang kanan yang masalah, lengannya yang kanan yang masalah, dia justru terbatas di tikungan kiri, ya berarti bukan bahunya. Menurut gue tetap motornya, tapi ya semoga gua salah. Nah, Lorenzo sempat ditanya soal snack taro, karena kan dia adalah mantan Yamaha juga. Jadi ditanyalah dia, itu Yamaha itu sampai nggak ngasihin para ridernya untuk interview debrief setelah balapan. Menurut lu gimana? Jadi dia bilang, menurut saya begini, inline itu sudah terbatas, dan ya menurut saya peralihan ke mesin V4 itu memang diperlukan, terutama karena tahun depan itu akan pakai 850 cc. Memang tidak mungkin mengubah filosofi setelah 20 tahun dan langsung kompetitif. Mereka jelas akan mengorbankan musim ini, bahkan mungkin musim depan. Itu saking mereka masih meraba-rabanya mesin V4 kan. Jadi mereka harus mengorbankan beberapa musim di awal-awal untuk bisa kompetitif dalam
5 hingga 10 tahun ke depan. Aduh Kak, masih lama. Jadi yang saya tidak sukai adalah kritik keras dari para pembalap, terutama Fabio Quartararo. Yamaha ada untuk menjual sepeda motor dan seseorang dia itu dibayar mahal tidak boleh untuk mengkritik produknya karena dia adalah ambasador. Ngerti maksud gua? Lu itu ambasadornya Yamaha, terus lu mengkritik Yamaha, ya gimana Yamaha mau jualan kalau lu mengkritik motornya lambat lah, inilah, itulah. Lu dibayar mahal untuk mempromosikan produknya. Ibarat kata, coba lu lihat Valentino Rossi, nggak pernah mengkritik, adanya ya pakai biar anaknya pakai itu Yamaha, kesana kesini, kesana kesini. Ada nggak dia mengkritik? Kagak ada. Makanya dia tetap jadi ambasador Kak. Kritik kagak, promosi ya. Jadi dia bilang, lu loh udah dibayar mahal-mahal, adanya mengkritik. Jadinya ya gimana orang mau jualan, kurang lebihnya kayak itulah. So, kita pindahlah ke Michelin. Ini nih yang dibahas-bahas kemarin. Jadi kalau kalian dengar di pas 1 kan udah gue bilang bahwa ada kemungkinan saking tingginya suhu di Thailand kemarin, ban itu tergerusnya sangat cepat sehingga dia punya karkas itu jadinya sangat tipis dan itu membuat gampang bocor. Dan ternyata itu dibenarkan oleh si Bakso Taramaso. Padahal gue tuh cuman mikir-mikir, oh mungkin cuman gosip berembus sepoi-sepoi. Oh ternyata beneran. Si Bakso Taramaso ditanya, ban lu apa kabar? Jadi dia bilang hari ini sangat sulit. Dengan suhu yang jauh lebih tinggi daripada kemarin. Selama balapan, aspal mencapai suhu 58 derajat. Sejak pagi sudah jelas bahwa situasinya akan lebih menantang. Faktor yang berdampak paling signifikan adalah manajemen ban. Kami tahu bahwa ban bagian belakang itu sangat penting untuk dikelola karena tingkat spinningnya sangat tinggi di sini. Ketika ban spinning, bagian tengah ban akan paling cepat aus. Jadi Anda harus tahu cara mengendalikan degradasi ban. Beberapa pembalap dan pabrikan lebih mahir dalam hal ini daripada yang lain. Nah, terlepas dari segalanya itu, mari kita bahas soal Marc Marquez punya ban. Marc Marquez itu menabrak curb di tikungan 4 dan membengkokkan peleknya. Ketika pelek berubah bentuk, maka ban akan kehilangan tekanan dan bisa terlepas dari pelek dan itulah kenapa dia meledak. Tapi di sprint race juga kan si Jorge Martin sempat bilang ada masalah sama ban karena waktu itu memang Jorge Martin bilang kalau nggak ada masalah sama ban gua, mungkin gua bisa battle sama Ai Ogura karena dia disalip sama Ai Ogura. Jadi dia bilang, oh ya, kasusnya memang sedikit sama disebabkan oleh benturan dengan curb yang merusak pelek, tetapi bedanya adalah kebocorannya terjadi secara perlahan. Ini ala-ala pelek bengkoknya Acosta di Mandalika. Sedangkan hari ini kasus kehilangan udara dari ban milik Marc Marquez itu terjadi jauh lebih cepat sehingga lebih mirip dengan ledakan, katanya begitu. Nah, kalau begitu lu siap kagak untuk Brasil? Brasil juga panas. Kalau gua lihat videonya Morbidelli ketika ditanya soal Brasil sama MotoGP, dia bilang Brasil itu panas. Jadi ya memang diperkirakan akan panas di sana. Ditanyalah dia, persiapan lu untuk Brasil supaya nggak ngomel-ngomel lagi rider. Jadi dia bilang, kita akan tetap bawa ban karkas Buriram ini ke Brasil. Jadi karkas yang akan dipakai di Brasil itu adalah karkas yang sama dengan Buriram. Karkas khusus, itu aja udah karkas khusus kakak, masih tetap juga cepat bocor. Jadi dia bilang itu akan tetap kami bawa di Buriram, tetapi alokasi komponya akan lebih lebar. Jadi kalau di Thailand itu cuma ada soft dan medium, di Brasil nanti ditambah jadi satu kompon lagi hard. Jadi hard akan nongol. Kita lihat apakah ini bisa dipakai atau enggak karena dia bilang simulasi menunjukkan bahwa kecepatannya akan sangat tinggi di sana dan waktu yang dihabiskan di sisi kanan ban akan melebihi 50 detik per lap. Ini berarti suhunya akan tinggi. Oleh karenanya kami akan tetap membawa ban di Buriram ini ke Brasil nanti, tetapi akan ada 3 kompon untuk ban depan dan ban belakang. Jadi ban hard itu akan nongol semua nanti di Brasil. So kita masuklah ke 2 pabrikan terbaik. Setelah sepanjang ini kak, kita bahaslah Acosta P2. Dia pada akhirnya senang karena dia berhasil melakukan manuver yang persis sama yang dilakukan oleh Marc Marquez pada dia ketika sprint race, tetapi dia berhasil membalasnya dengan cara yang elegan. Kenapa? Karena dia bisa menyalip Marc Marquez di tikungan terakhir tanpa membuat Marc Marquez keluar dari track. Jadi dia nyalipnya memang clean, persis sama. Marc Marquez masuk duluan tikungan, dia nyelipnya dari dalam dan dia belok tepat waktu. Nggak pakai acara lurus-lurus sampai di ujung tikungan ala-ala Marc Marquez di sprint race. Jadi dia ngerti bahwa berarti memang Marc Marquez sengaja bikin dia keluar dari track dan berarti penalti itu harus dan wajar. Ingat, Jorge Lorenzo juga bilang wajar dan beberapa media ABR itu somehow bilang ya itu wajar. Mereka harus mengakuinya. Gue nggak tahu apakah ada pesanan dari Liberty Media soal itu, gue nggak ngerti juga. Tetapi somehow mereka bilang ya itu wajar. Kenapa penalti dijatuhkan? Ini penyebabnya. Mereka bahkan harus menjelaskan satu persatu. Ini agak berbeda
Berbeda dengan ada itu jurnal media KTPS yang satu itu, si ABR yang bahkan berani-beraninya menuduh aku sengaja nyundul-nyundul Marc Marquez. Hey, halo, untung lu bukan orang Indonesia. Oke, kita bahas La Acosta. Jadi dia bilang, saya harus senang dengan hasil hari ini. Startnya tidak buruk meskipun saya tidak bisa langsung menyalip, dan itu sedikit mempersulit jalannya balapan. Saya rasa kecepatan saya sedikit menurun di titik itu, karena itu memakan waktu untuk bisa menyalip Martin, dan sedikit seperti kemarin terjadi juga dengan Marc. Bagaimanapun kami berhasil menjalani balapan yang bagus. Tahun lalu saya kesulitan di sini, dan tahun sebelumnya sprintnya juga tidak berjalan dengan baik, jadi hasil ini penting. Kami mengelola semuanya dengan baik di garasi dan saya merasa lebih rileks daripada tahun lalu. Kita perlu terus seperti ini. Jadi dia adalah pemimpin klasemen sementara pertamanya KTM. Jadi selama ini KTM itu nggak pernah memimpin klasemen kejuaraan. Dia adalah rider pertama yang berhasil memimpin klasemen sementara MotoGP dari KTM. Jadi ditanyalah, dari sekian banyak battle yang lu lakukan dari sprint race sampai balapan panjang, manuver mana yang menurut lu paling baik dan paling bagus? Lu tahu nggak, dia bilang, oh saya rasa manuver saya terhadap Marc Marquez sangat keren. Menurut saya itu sangat keren, terutama karena saya berhasil melakukannya hari ini. Kan udah gue bilang, dia melakukan itu dalam tanda kutip ngajarin Marc Marquez. Ya, lu kalau bilang bahwa lu sudah dalam batas sampai lu harus bawa gue keluar track dan lu merasa nggak layak di penalti, gue lo bisa nyalip lu dengan cara yang sama tanpa harus bikin lu keluar dari track, dan gue memang nggak perlu di penalti berarti untuk itu. Jadi dia bilang, saya rasa manuver saya terhadap Marc Marquez itu sangat keren, terutama karena saya berhasil, yang mana saya tidak bisa lakukan kemarin. Ada juga sih manuver terhadap Raul Fernandez, itu juga soal waktu, karena ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda kesulitan, tetapi pembalap lain bahkan lebih buruk, Anda tahu bahwa cepat atau lambat Anda akan bisa menyalipnya. Jadi kita juga harus senang dengan manajemen ban, mengingat tahun lalu saya sudah selesai setelah 3 lap, maksudnya udah habis bannya. Sementara kali ini berbeda. Seperti yang saya katakan, kami bekerja lebih baik di garasi dan kami lebih cepat dalam mengambil keputusan, dan itu sangat membantu saya. Jadi ditanyalah dia, tapi kan lu di awal-awal balapan agak-agak ketinggalan lah di belakang. Jadi dia bilang, ya saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan karena itu adalah hal termudah untuk dilakukan dalam situasi awal balapan. Masalahnya masih keos-keosnya, Kak. Jadi bahkan kesalahan kecil pun bisa membahayakan balapan. Rencana saya adalah menyerang sejak awal, tetapi malah saya harus bertahan. Tetapi Anda harus tetap tenang, bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ketenangan memberi saya kejelasan untuk memilih di mana saya harus menyerang, di mana saya harus mengambil resiko, dan apa yang harus dilakukan. Terlalu memaksakan diri seperti yang saya lakukan sebelumnya tidak akan membawa saya jauh. Jadi ditanyalah dia, mana yang bikin lo senang? Menang sekarang atau menang kemarin pas sprint race? Jadi dia bilang, well, kemenangan kemarin itu saya menang, titik. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Pokoknya saya menang, titik. Ini agak beda cerita ketika dia bahas kemenangan sprint race-nya dia. Ya, saya juga mendingan jadi P2 daripada saya menang tapi dengan cara kontroversi. Waktu habis sprint race dia agak-agak down karena dia dibu dan diejek dan disudutkan oleh para jurno Spanyol sendiri loh, itu yang menyudutkan dia. Dan sekarang dia tahu, pokoknya saya menang, titik. Nggak ada yang perlu ditambahkan, pokoknya saya menang, titik. Jadi ditanyalah soal musimnya. Jadi dia bilang, ya awalnya saya tidak memikirkan apapun. Saya hanya, yang penting saya naik motor, saya melaju kencang. Sekarang saya lebih sadar apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan. Bekerja dengan tim saya juga sangat membantu. Mereka adalah orang-orang yang lugas dan terus terang, yang mengatakan semuanya secara langsung. Katanya sih dia itu sempat ribut sama Aki Ayo juga kemarin, gara-gara pengembangan di tes pramusim, lu tahu coba. Mereka sudah membuat saya banyak berpikir selama periode ini. Saya mencoba menemukan keseimbangan karena dengan sikap yang saya miliki 2 tahun lalu saya tidak akan bisa melangkah jauh. Jadi ditanya, bandingkan Ducati sama Aprilia menurut lo? Jadi dia bilang, iya, menurut saya Ducati belum selesai, belum hilang. Mereka hanya mengalami akhir pekan yang sedikit rumit, complicated. Kita tahu bahwa Aprilia sangat cepat dengan ban ini, dan kita telah melihat di trek lain seperti Austria dan Mandalika. Faktanya adalah levelnya sangat tinggi dan Ducati masih dekat dengan kita. Jadi, apakah musim ini akan berubah target lu? Jadi dia bilang, target saya tetap sama, yaitu tidak membuat kesalahan. Hari ini saya senang karena kami tampil kuat, melakukan banyak manuver menyalip, hampir seperti di Moto3, dan saya senang sekali karena itu.
Tahun lalu saya membuat beberapa kesalahan, bahkan saya tidak sepenuhnya mengendalikan situasi, tapi sekarang berbeda. Karena saya tahu bahwa jika momen-momen sulit muncul, saya akan menggunakan akal sehat saya. Jadi udah clear ya siapa yang salah, dan Acosta dengan pede bilang yang penting gue menang, titik. Nggak ada yang perlu ditambahkan karena gue layak menang, titik. Karena memang sepertinya dia perlu konfirmasi apakah ini gue yang salah atau gimana, karena dia juga difitnah orang kan, dituduh lah dia nyenggol-nyenggol Marc Marquez. Itu nggak enak banget Kak dituduh kayak gitu, padahal dia nggak ada maksud nyenggol Marc Marquez. Emang udah waktunya dia belok aja, cuman ya karena Marc Marquez yang nggak belok-belok ya dia nyundul-nyundul lah, dia dituduh nyundul kan, kurang ajar. Akhirnya kemarin dia membuktikan ternyata nggak gitu, gua nggak salah berarti. Makanya dia bilang yang penting gua menang, titik. So Alberto Puig ditanya, ini kan karena Acosta gosipnya itu ditawari sama Honda, lu mau kesini nggak, daripada lu di situ jadi teammate-nya Marc Marquez terus lu ribut-ribut ya kan, nggak ada lagi yang ngembangin motor karena si Pecco bakal pindah. Jadi ya memang gosipnya Acosta itu sudah menandatangani kontrak dengan Ducati. Jadi hari Kamis sore katanya dia udah tanda tangan kontrak dengan Ducati, sisa diumumkan. Yang menurut gue menarik adalah para rider ini yang katanya bakal mengumumkan atau memutuskan masa depannya sebelum Buriram itu nggak ada yang pengumuman. Contoh Alex Marquez, kemarin dia sesumbar, kayaknya saya akan memastikan masa depan saya sebelum Buriram. Lah anyep Kak, anyep, nggak ada apa-apa. Marc Marquez, saya akan memastikan masa depan saya secepat mungkin, kemungkinan sebelum Buriram, tetap juga anyep, nggak ada apa-apa. Jadi ya sebenarnya menurut gua ada apa? Why? Apakah karena lu mendapati Ducati lu nggak terlalu bagus apa gimana gitu? Jadi Puig ditanya soal itu, jadi dia bilang, Acosta adalah pembalap yang fantastis dan saya mengerti bahwa dia ingin bersaing dengan yang terbaik dan dengan senjatanya sendiri. Jadi clear bahwa Acosta menolak Honda. Jadi dia bilang ya dia berhak atas hal itu. Dia telah menunjukkan keberanian dan membuat keputusan yang berani. Dan pada saat yang sama dia juga mencoba untuk mengamankan tim yang unggul seperti Ducati. Setidaknya di atas kertas udah clear. Jadi kita akan lihat di masa depan apakah dia benar, tetapi dia juga adalah laki-laki yang berani. Ya memang semua orang di sini pemberani. Siapapun yang mengendarai sepeda motor adalah orang-orang yang pemberani. Tetapi saya berbicara tentang rider-rider yang istimewa dan jumlah mereka itu sedikit. Bagi saya hanya ada beberapa rider yang istimewa. Pedrosa, Lorenzo, Marquez, dan Stoner. Dan Rossi juga, tapi sayang saya hanya pernah bekerja dengan 4 pembalap pertama. Jadi dia emang cuma kerja sama Lorenzo, Pedrosa, Marquez, dan Stoner. Dia nggak dapat BB Vale soalnya. So kita pindahlah ke Brad Binder. P7, dia ini sebenarnya nggak ada dia punya interview. Somehow gue dapat, diselip-selip ke sana sini. Akhirnya gue dapat. Pendek sih, jadi dia bilang, di satu sisi saya senang. Tentu saja, saya ingin tampil jauh lebih baik daripada selalu berada di posisi 6, 7. Tetapi saya pikir kita perlu terus berkembang selangkah demi selangkah karena berada di Q2 sejak awal, sejak hari Jumat itu sudah bagus menurut saya. Lalu saya juga berhasil menjalani 2 balapan yang bagus. Maksud saya finish di posisi 6 dan 7 setelah memulai dari posisi ke-11. Well, that's great. Hari ini jauh lebih sulit bagi saya daripada balapan sprint kemarin, tapi secara keseluruhan cukup bagus. Saya pikir ini adalah awal yang baik. Motor-motor ini jelas memiliki potensi. Pedro benar-benar luar biasa di track, jadi kita perlu terus bekerja dan melihat apakah kita bisa mengejar ketertinggalan yang ada. Jadi Pit Bearer ditanya, lo seneng nggak nih Acosta tiba-tiba memimpin klasemen? Kemarin dia menang dan itu ternyata sudah bisa diklarifikasi bahwa memang dia layak untuk menang, dan sekarang dia ada di P2 pemimpin klasemen sementara satu seri. Menurut lo, dia bilang ya memang bisa dibilang kami mengalami pasang surut, tetapi menyerah bukanlah keunggulan kami. Emang ya kalau kayak gini sepertinya Alex Marquez juga nggak nyesel ninggalin Ducati mungkin, I don't know. So kita pindahlah ke Tech 3 Enea Bastianini. Ini lumayan banyak loh naiknya. Dari P berapa sih dia? P18 ya? Lumayan banyak loh ya naiknya. Jadi dia bilang, sejujurnya saya benar-benar kesulitan di trek lurus karena motornya sangat berguncang dan saya harus mencoba berbagai cara untuk mengatasinya. Saya sudah mulai merasakan gerakan-gerakan ini sejak kemarin dan kami tidak bisa mengetahui penyebabnya apa. Mungkin karena anginnya atau mungkin panasnya, tapi saya tidak tahu pastinya apa, terutama di trek lurus. Begitu saya pindah ke gigi kelima, saya harus menutup gas. Sulit untuk mengendalikannya, terutama saat saya ada di belakang pembalap lain, tetapi dibandingkan dengan hari Sabtu, kami sudah membuat sedikit kemajuan. Saya merasa cukup baik, tapi ketika suhu naik, saya kesulitan dan tidak bisa mendapatkan respon yang baik dari motor.
balapan ini menjadi lebih sulit dari yang saya perkirakan. Tetapi setidaknya saya berhasil mempertahankan kecepatan saya hingga akhir. Saya hanya bisa meningkat di 5 atau 6 lap terakhir, tapi setidaknya saya finish di posisi yang kalau memang tidak bisa diterima, menurut saya hampir memuaskan. Jadi ditanyalah dia, apakah menurut lo pengembangan motor ada yang salah gitu? Karena menurut gosip berhembus sepoi-sepoi, dia punya motor sama Vinales itu berbeda dengan motornya Acosta sama Binder. Itu lebih karena mereka punya pengembangan berbeda. Memang si Vinales itu beda pengembangan sama Acosta. Nah, Acosta kan sejak pramusim itu udah bilang, gua nggak peduli apa kata rider lain, gua pakai motor gua. Lu mau ke sana aja, gua pakai ini. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Binder sama Acosta pakai motor pengembangannya Acosta yang dihomologasi karena mereka adalah pabrikan. Sementara Tech 3 para satelit itu pakai motor yang dikembangkan oleh Vinales. Jadi ya harap maklum kalau Enya juga ikut menderita sama Vinales. Jadi dia bilang masalah ini muncul sejak tes pramusim dan juga pada hari Jumat. Jadi sejak kemarin segala sesuatunya menjadi sangat sulit, terutama ketika ada banyak pembalap di depan saya. Jelas turbulensinya sangat mengganggu. Di sisi lain, Acosta dan Binder nampaknya kurang menderita dibandingkan saya dan Vinales. Saya agak sedikit membahas ini dengan Pedro tadi pagi, apakah mungkin dia juga merasakannya, tapi ternyata tidak separah itu dia merasakannya. Sayang sekali saya tidak bisa ikut bergabung dengan mereka di top 10, tetapi bagaimanapun ya, memang ini adalah balapan yang benar-benar sulit bagi saya. So, kita pindahlah ke Maverick Vinales P16. Ini hasilnya adalah ngedumel karena dia memang benar-benar merasa ada yang salah dengan motornya. Memang sejak tes pramusim dia itu agak-agak ngedumel karena dia disuruh menguji apa begitu. Kayaknya part yang terus-menerus harus dia uji dan dia merasa dia nggak nyaman dengan part itu tapi disuruh uji terus. Jadi dia bilang, kecepatan saya turun 1 detik dibandingkan saat tes pramusim. Kami mencoba 5 motor yang berbeda setiap hari untuk memahami apa yang terjadi, tetapi pada akhirnya grip ban depan saya sangat buruk dan saya kehilangan banyak waktu. Kami mencoba beberapa hal tapi karena grip ban depan terus berkurang, saya tidak bisa melewati tikungan. Saya melebar dan sangat lambat di tengah tikungan. Tidak banyak yang bisa ditambahkan, kita harus melupakan akhir pekan ini dan mencoba bekerja untuk akhir pekan berikutnya, mencoba untuk segera melupakan kejadian ini. Jadi ditanya, emang lu nggak ngebahas ini sama tim lu apa? Jadi dia bilang, ya begini, kita tidak boleh menekan siapapun. Pada akhirnya semua orang memberikan yang terbaik. Jadi kita hanya perlu mencoba memberikan komentar yang tepat dan benar serta mencoba meningkatkan performa di Brasil nanti. Sebenarnya saya merasa seperti mengendarai motor dengan ban bekas sejak awal balapan. Itulah perasaan saya dan tidak banyak yang bisa ditambahkan. Selama sesi pramusim, sensasinya justru lebih baik. Saya merasa lebih baik daripada akhir pekan, di mana hari demi hari keadaan semakin buruk dan grip bagian depan semakin berkurang. Saya tidak tahu apakah itu karena grip track dengan ban belakang meningkat sehingga mendorong ban depan, tetapi saya merasa semakin buruk dan balapan menjadi semakin sulit. Saya sedikit melewatkan tikungan 2-3 kali dan tikungan terakhir 2 kali. Saya melakukan hal yang sama persis dan mengerem di tempat yang sama. Saya tidak tahu harus berkata apa karena ini benar-benar aneh. Dalam 2 lap mengerem dengan jarak yang persis sama, sekali waktu saya hampir berakhir di kerikil dan di lain waktu saya berhasil menghentikan motornya dengan sempurna. Ini benar-benar sulit karena saya bahkan tidak menyelesaikan 1 lap pun tanpa menyentuh garis putih. Saya selalu keluar jalur di mana-mana. Saya keluar lane 7 kali dalam balapan dan kehilangan 8 detik. Jadi ditanyalah dia, oh berarti yang masalah motornya dong? Dia bilang, ya yang pasti saya rasa masalahnya bukan sama saya. Nah loh, pada akhirnya saya tetap sama. Saya berusaha bekerja dan memberikan yang terbaik. Jelas saya tidak memiliki grip yang baik di bagian depan. Anda bisa melihatnya dari data dan kita perlu bekerja untuk melihat bagaimana kita bisa mendapatkan kembali grip itu. Mungkin di balapan berikutnya dengan ban yang berbeda kita akan memiliki grip yang lebih baik, saya tidak tahu. Bagian depan motor itu sudah slip selama 5 hari dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terus menerus slip, spinning. Jadi ditanyalah dia apakah mungkin gara-gara bannya gitu. Jadi dia bilang saya tidak yakin sih. Saya rasa kita semua akan mengetahuinya nanti di sirkuit berikutnya. Tetapi kami akan memiliki jawaban yang jelas, yaitu kami tidak punya grip yang baik di bagian depan. Terutama saat menikung karena saya memiliki grip yang baik di trek lurus. Tetapi saya kehilangan grip begitu saya menikung. Kita lihat saja nanti di sirkuit
berikutnya. Sepang sedikit lebih baik di area ini, maksudnya di area grip bagian depan. Jadi ditanyalah dia, tapi kan si Pedro Acosta bagus tuh, gak ada masalah sama grip. Dia bilang jelas bahwa dia punya grip yang jauh lebih baik di bagian depan, dan seperti itulah kekuatannya saat ini. Ini bisa tergantung pada riding style atau posisi berkendara. Kita tidak tahu dan kita perlu mencari tahu. Saya tidak tahu seberapa besar perbedaannya di antara motor kami, tetapi saya ulangi, Pedro berhasil mendapatkan grip di bagian depan, sementara saya tidak bisa, dan saya tidak seperti dia. Saya lebih sering membuat ban depan motor saya slip. Itulah perbedaannya. Saya tidak tahu apakah ini karena treknya atau karena motornya. Di Sepang kami justru jauh lebih dekat. Jadi ditanyalah dia, emang Jorge Lorenzo, karena Lorenzo ada kan, emang Jorge Lorenzo nggak ada ngasih saran gitu sama lu? Jadi dia bilang memang dia memberi saya ketenangan dan memberikan saya dorongan untuk bekerja keras, tetapi saya rasa sangat sulit untuk melakukan apapun di level ini. Ini sangat rumit karena sekeras apapun saya mencoba, pada akhirnya motor akan mengubah lainnya dan saya tidak bisa mempertahankan line yang baik. Jadi gosip berhembus-sepoi, sebenarnya Gunter Steiner, CEO-nya Tech3 yang baru, itu sebenarnya lagi hunting rider sih sebenarnya. Cuman masalahnya adalah sebagian besar rider itu sudah tanda tangan prakontrak semuanya. Jadi dia bilang, saya ini sebenarnya agak bingung. MotoGP ini agak-agak berbeda dengan F1. Jadi gimana ya? Kalau mau dilihat sekarang, nampaknya pasar rider itu udah terhambur-hambur dan kita juga bingung. Rider kalau udah duluan tanda tangan prakontrak dengan tim lain, saya mempertanyakan posisinya dia untuk tim itu bagaimana? Apakah dia bisa fokus bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi tim? Karena ini perkara soal, Maverick Vinales, gosipnya dia akan pindah ke tim pabrikan menggantikan Acosta. Dan itu kemungkinan membuat Gunter Steiner mempertanyakan motivasinya Vinales bisa nggak kasih performa yang bagus, karena dia hampir bisa dipastikan akan naik ke tim pabrikan. Makanya dia bilang, saya itu bingung kalau musim baru dimulai seperti ini, tapi ternyata bursa rider udah serame ini, ya gimana ya? Saya justru mempertanyakan posisi dan kinerja para rider yang udah duluan prakontrak ini gimana, apakah mereka bisa membela timnya seprofesional itu atau bagaimana, karena saya jelas mempertanyakan posisi mereka. Maklumlah orang Amerika yang terbiasa dengan F1 kan biasanya mereka menunggu tengah musim dulu melihat seperti apa performa para ridernya kan, kurang lebihnya seperti itulah. So, kita pindahlah ke Aprilia, Jorge Martin P4. Dia ini bisa dibilang sangat senang karena setelah tahun lalu yang cedera lagi, sampai bikin rusuh gara-gara klausul performa. Akhirnya di balapan pertamanya dia finish P4. Untuk rider yang melewatkan tes pramusim 2 kali, termasuk Sepang tes dan Valencia tes, karena dia cuma ikut Buriram tes, ini lumayan bagus loh kak. Jadi dia bilang, ya saya sangat senang dengan balapan saya. Karena begini, ya saya harus bilang meskipun gak enak untuk didengar, tetapi sampai beberapa bulan lalu saya sampai gak bisa cebok kak. Ini bahasa harfiahnya ya, soalnya kalau mau bahasa Inggrisnya agak-agak jelek kedengaran. Jadi dia bilang saya sampai gak bisa cebok. Tapi sekarang saya ada di 5 besar di balapan pertama musim ini. Karena itulah saya sangat bahagia dan puas. Saya berterima kasih pada semua orang yang mendukung saya, membantu saya dan percaya pada saya. Saya bekerja keras secara mental selama musim dingin untuk mencoba mendapatkan kembali kepercayaan diri saya. Tetapi saya tidak punya ekspektasi tinggi sebenarnya untuk balapan ini. Saya hanya memastikan untuk bisa memulai balapan dengan baik dan mengendalikan diri sejak awal. Karena saya merasa nyaman sejak awal, saya mampu bertarung dengan Marc Marquez dan Acosta. Sementara di lap-lap terakhir, meskipun saya jauh tertinggal, saya tetap berada di belakang Raul Fernandez yang banyak mengalami slip. Jadi saya senang dengan apa yang sudah saya lakukan. Tujuan saya adalah sampai ke akhir balapan dan finish. Dan akhirnya saya berhasil. Secara fisik saya merasa cukup baik. Dan sekarang saya akan mencoba untuk meningkatkan performa lebih lanjut lagi untuk seri berikutnya. Jadi hal yang gue suka dari Jorge Martin sekarang itu adalah dia gak pernah memaksa untuk kembali ke atas motor lebih cepat dari seharusnya. Ini yang membedakan dia sama Marc Marquez dalam hal cedera. Jadi kalau kalian lihat dia punya cedera selama tahun lalu, lu bakal mikir bahwa dia nggak akan bagus-bagus cederanya karena parah banget. Coba lu bayangin dari rusuk dan rongga dada yang patah-patah kiri kanan sampai scaphoid patah lah, kaki patah lah, ini patah lah, bahu patah lah. Lu bayangin seberapa banyak tulang patahnya tahun lalu. Tapi begitu balapan pertama dia bisa. Kenapa? Karena dia sangat nurut dengan apa yang dikatakan oleh dokternya. Kalau belum waktunya latihan, jangan
dengan latihan. Jadi dia lebih memilih untuk stay jauh dari motor sama sekali. Bahkan dia memilih untuk kembali lagi melakukan operasi pada tulang scaphoidnya dan tulang bahunya, yang mana gue bilang kemarin kok ya agak-agak bego-bego. Ya udah tahu sepang tes makin dekat kok ya lu malah operasi, dan itu artinya lu melewatkan sepang tes. Dan itu juga artinya dia makin lama kembali ke atas motor, tapi dia memilihnya dan memang tetap nurut, nggak mau naik ke atas motor sama sekali. Jadi literally dia sejak dari Motegi baru kembali ke atas motor itu hanya sekitar seminggu sebelum Buriram tes. Dia bener-bener nggak pernah memaksa bahunya atau dalam tanda kutip ngetes bahunya ini udah cukup nggak ya dipakai crash, kagak. Nah ini bedanya sama Marc Marquez. Marc Marquez nggak pernah patah sama sekali bahunya dan dia memilih akhirnya operasi, dan sayangnya dia lebih suka untuk dalam tanda kutip ngetes bahunya. Ia latihan lah waktu libur Natal, ia latihan lah waktu dia di Aspar, dan ujungnya itu justru menambah beban dia punya bahu. Bukannya tambah baik ya dia punya sakit awet, Kak. Jadi sorry to say, menurut gua, semoga gua salah, dia punya caper. Masih ingat gua bilang dia ini Jordan caper? Capernya itu nggak habis-habis. Dia seolah-olah butuh validasi, butuh pujian dari semua media dan penyembah dia bahwa dia akhirnya kembali lagi ke atas motor setelah berapa minggu operasi lah, setelah berapa minggu kecelakaan lah. Maksud gua, lu nggak bisa apa stay dulu, biarin dulu otot lu itu nyambung bener baru lu pakai latihan. Emang kenapa kalau lu nggak latihan? Lu lihat Jorge Martin, ada nggak dia nyentuh motor selama berapa bulan sejak Motegi? Kagak. Dia bener-bener baru ada di atas motor hanya seminggu sebelum Buriram tes. No, kagak ada dia sentuh-sentuh. Dan itu yang membuat dia punya perbaikan bahu berjalan dengan baik. Jadi meskipun dia punya tulang itu patah-patah nggak jelas dan lebih parah, ternyata dia bisa kembali dalam kondisi normal dan ketemu lagi Aprilia yang ternyata lebih baik kondisinya. Dan itu membuat dia berhasil finish di P4. Jadi menurut gua, apakah yang salah itu bahunya Marc Marquez? Kagak. Yang salah, sorry tuh saya Marc Marquez, itu salah lu sendiri. Kenapa? Karena lu selalu menantang diri lu di saat sebenarnya lu nggak boleh maksa bahu lu. Tapi memang ini yang jadi masalah. Marc Marquez itu selalu haus pujian dan dia selalu pergi latihan lah, pergi inilah, pergi itulah. Ujungnya dia crash, dan ujungnya ya bahunya lah sakit. Lu mau harap apa? Meskipun itu nggak patah ya nggak bener-bener jadinya itu bahu. Sorry. So kita kembali lagi ke Martin. Alah, kenapa kita meleng lagi ke Marc Marquez? Jadi dia bilang, untuk saat ini saya tidak pernah memikirkan podium. Sebenarnya sebelum akhir pekan dimulai, saya sudah yakin akan mendapat posisi itu. Tapi meskipun demikian, jujur saja saya rasa saya belum pernah merasa memulai kejuaraan dalam kondisi sebaik ini setelah cedera. Perasaannya sama seperti tahun 2024 ketika saya bisa bertarung di depan dan mengendalikan situasi. Jadi saya harus terus membangun diri. Motor ini juga belum terasa seperti motor saya. Nah ini agak hati-hati. Masih ingat ketika di Motegi dia crash kapan hari? Waktu itu gue bilang, makin Jorge Martin mencoba membuat motornya menjadi ala dia, makin dia kurang bisa mengendalikan motornya. Sorry to say, tapi ya kembali lagi dia bilang, ketika di sprint race dia bilang memang bahwa ini motor masih motornya Marco Bes dan saya masih mau mengubahnya menjadi motor saya. Dan dia bilang lagi sekarang, motor ini masih belum terasa seperti motor saya meskipun saya punya kecepatan yang bagus di balapan. Saya sedang mencari basis yang ideal. Pada hari Jumat saya menggunakan setup Bezzecchi dan kemudian secara bertahap memodifikasinya bahkan saat warm up. Hanya setelah saya menemukannya saya baru bisa menyerang. Kejuaraan ini masih panjang dan saya pikir ketika saya berhasil menemukan keseimbangan yang tepat, balance yang tepat, setup yang tepat, saya akan mampu bersaing dengan Marco. Tetapi sekarang dia berada di level yang berbeda dan bisa menang. Saya perlu bersabar karena saingan saya kuat dan akan sulit untuk berhasil, tetapi saya akan mencoba. Terutama karena ini adalah trek yang unik, bukan trek yang biasa dan sangat bergantung pada pembalap. Saya pikir Ducati sebenarnya sangat kuat karena kan dia kemarin juga cetak rekor di sana. Jadi saya pikir Ducati ini sangat kuat dan telah membuat kemajuan dibandingkan tahun lalu. Setidaknya itulah yang terlihat saat tes pramusim. Demikian juga Aprilia
Aprilia punya kecepatan yang sangat baik dan yang terpenting solid. Di tahun 2025, pabrikan ini mencari konsistensi sepanjang tahun dan sekarang setelah mereka melangkah maju dalam hal kecepatan, saya pikir mereka akan bisa mempertahankannya dan kami memilikinya. Mungkin akan ada balapan di mana kami tidak akan 100% atau di mana kami tidak akan mampu mendapatkan hasil yang bagus, tetapi kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk bertarung dengan pabrikan lain. Jadi ditanyalah dia, lu balapan pertama setelah lu cedera panjang tahun lalu, ternyata lu masih bisa battle sama Marc Marquez sama Pedro Acosta, seru banget pula. Jadi dia bilang, battle dengan Marc dan Pedro itu tidak pernah mudah loh, tapi selalu menyenangkan. Melalui sprint race, saya sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi, terutama aksi menyalip di tikungan 12, khususnya dengan Acosta. Saya memainkan kartu-kartu saya. Kami memiliki dua gaya yang berbeda, tetapi kami selalu saling menghormati, bahkan dalam battle. Saya tidak memiliki kecepatan yang bagus saat itu, tetapi saya berharap dengan berada di belakang saya, dia akan kehabisan ban depan. Pada akhirnya itu tidak terjadi, tetapi bagaimanapun saya belajar sesuatu dari setiap lap. Juga mengenai setup mesin dan apa yang saya butuhkan di masa depan. Tetapi dengan Marquez, pada titik tertentu saya harus menutup gas. Saya sudah melihat di screen yang besar itu bahwa dia mendekat dan kami ternyata ada 3 dalam grup. Jadi ditanyalah dia, menurut lo apakah Acosta ini agak-agak kurang ajar? Karena kan dia yang paling muda di antara mereka bertiga. Secara Spanyol semua kakak. Sudah Spanyol semua, jurdun semua pula. Ya yang satu belum jurdun MotoGP, tapi ya sudah jurdun Moto3 lah. Ya para jurdun Moto3 lah dianggap. Jadi dia bilang, ya sebenarnya gini, kenapa harus kita bilang Acosta ini kurang ajar? Yang bilang kurang ajar itu siapa? Ya para penyembahnya Marc Marquez. Gara-gara sprint race kemarin kan. Jadi dia bilang, ya kenapa Acosta kurang ajar? Dia nggak kurang ajar, dia berani, agresif, tidak kenal takut dengan motor yang menurut saya lebih rendah kualitasnya daripada Ducati dan Aprilia. Sorry to say, tapi Pedro adalah Pedro, saya adalah saya, dan kami saling menghormati. Kami bisa bertarung dan battle sampai lap terakhir, tetapi kami selalu menjaga jarak. Mungkin itu juga alasan kenapa Marc berhasil menyalip kami berdua, karena kami terlalu terlibat dalam hal ini. Artinya mereka selalu jaga jarak meskipun battle. Nah sementara Marc Marquez itu kan nggak pakai adab. Kalau lu bisa main kotor ya main kotor aja. Nah sementara mereka, ya kalau lu battle ya battle, tapi ya tahu diri lah. Nah itu makanya dia bilang, ya mungkin karena kami sama-sama tahu diri. Nah di belakang ada Marc Marquez menongol lah. Ya sorry to say. Jadi dia bilang itu adalah bagian dari sebuah persaingan, tetapi dengan rasa hormat. Jadi ditanyalah dia, menurut lo nilai untuk balapan lu sendiri? Ini adalah balapan pertama lu, karena tahun lalu dia nggak ikut balapan pertama kakak bersama Aprilia. Jadi dia bilang, saya tidak akan memberikan nilai maksimal karena sebenarnya finish podium mungkin saja terjadi, tetapi saya melampaui ekspektasi saya. Saya tidak tahu apakah saya berada di posisi keempat atau kelima di klasemen, tetapi saya menjalani akhir pekan yang solid dan sekarang saya harus fokus untuk meningkatkan performa saya. Tim saya sendiri sudah melakukan pekerjaan yang hebat dan kami perlahan-lahan saling mengenal, dan itu adalah hal yang terpenting. Jadi secara overall dia senang sama motornya. Pertanyaannya adalah, kalau dia sudah prakontrak sama Yamaha, apa kabar? Oh ya, ngomongin Yamaha, kabar terbarunya adalah ada sumber dari orang Yamaha, orang dalamnya Yamaha itu ngomong sama Giorno sebelah sono, ditanya sama Giornonya, kenapa emang itu rider lu nggak ada satupun yang nongol di debrief? Jadi dia bilang, ya kan lu lihat Quartararo begitu turun dari motornya sudah marah. Jadi daripada dia menghancurkan semuanya, lebih baik dia tidak keluar sama sekali untuk menghadapi Giorno. Jadi menurut gosip sepoi di pedok, dia ngamuk kak, bukan cuman marah, ngamuk katanya. Jadi lu bayangin, dia yang udah ngamuk-ngamuk ditambah dengan Giorno yang suka mancing-mancing. Sudahlah Quartararo, Pecco aja yang cool kalem kayak gitu masih bisa dipancing, ya apalagi Quartararo yang lagi marah-marah kayak gitu. Jadi ya sama Yamaha udah gak boleh ada yang keluar buat debrief pers, yang keluar adalah Papi Peri Pavesio. Kurang lebihnya kayak gitu. So kita pindahlah ke Marco Bez P1. Akhirnya dia memenangkan balapan setelah dia crash di sprint race. Ditanya sempat dia waktu sprint race, emang kenapa lu crash? Jadi dia bilang, ya saya sebenarnya bukan mau kesusu atau buru-buru atau serakah, kagak, tetapi saya agak sedikit meleng dengan garis putih. Jadi dia katanya menyentuh garis putih di tikungan berapa sih dia crash? Ada garis putih yang baru dicat, itu katanya agak lebih tinggi daripada aspalnya. Jadi itu yang dia sentuh pinggirnya doang, tapi itu sudah cukup untuk bikin motor crash karena lagi leaning. Kurang lebihnya kayak gitu katanya.
Jadi kemarin dia selebrasi dengan kalau nggak salah jubah Muay Thai. Kalau kalian lihat, gue sempat mikir apa jubah tinju, ternyata jubahnya Muay Thai khas Thailand. Jadi dia bilang sangat penting untuk mencoba bereaksi setelah kesalahan yang terjadi kemarin. Saya tahu saya akan cukup kuat dengan ban belakang medium, tetapi itu juga tidak pernah mudah. Saya mencoba mendapatkan start yang bagus dan begitu saya berada di depan, saya mencoba membuka jarak dan mengatur ban. Itu tidak mudah, tetapi saya merasa baik sepanjang balapan. Tim sudah melakukan pekerjaan yang fantastis karena motornya sempurna. Hari ini sangat sulit seperti balapan hari Minggu yang lainnya. Selain itu, saya harus mengatasi kesalahan saya kemarin di mana saya melakukan terlalu banyak kesalahan. Satu-satunya hal yang bisa dimaafkan adalah crash ketika kualifikasi karena itu adalah upaya terakhir saya dan pada saat itu Anda harus mengerahkan semua kemampuan maksimal. Semua resiko diperbolehkan karena memang waktu kualifikasi dia sempat crash setelah sempat mencetak rekor dan nggak lama setelah itu Marc Marquez nongol. Jadi karena Marc Marquez mencoba untuk menyamai dia punya catatan waktu, dia cobalah untuk perbaiki. Jadinya ya akhirnya crash, tapi ya pada akhirnya dia tetap juga pole position. Jadi dia bilang ya itu adalah kesalahan yang dimaafkan, yang lain nggak dimaafkan. Kesalahan di sprint race itu kecil tetapi konsekuensinya besar. Jadi yang penting adalah tetap tenang dan bangkit kembali. Seberapa penting kemenangan ini? Ini penting untuk apa yang terjadi kemarin, tetapi juga secara umum. Penting untuk mengkonfirmasi performa kami dalam balapan setelah beberapa pengujian yang bagus, yang mana belum kami capai ketika tahun lalu. Jadi tahun lalu mereka kan belum sebaik ini, jadi ya memang harus dikonfirmasi katanya. Jadi ditanyalah dia, lu sepertinya sekarang udah jadi fenomena karena lu mulai mendominasi bahkan sejak tes pramusim. Jadi dia bilang, saya sih nggak mau bilang bahwa saya fenomena, saya nggak merasa perlu untuk disebut seperti itu. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa dan mencoba untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi jangan panggil saya fenomena, Kak. Dia ngomongnya sambil ketawa. Jadi dia bilang, ini baru satu kemenangan untuk tahun ini masih lama, jadi kami harus bekerja keras dan kita akan lihat hasilnya nanti. Ditanyalah dia secara overall, 4 Aprilia di 5 besar, artinya Aprilia secara keseluruhan secara pabrikan memang sudah meningkat, fix, rider friendly. Jadi dia bilang Aprilia melakukan pekerjaan yang baik selama musim dingin untuk menghadirkan material penting, tetapi kita ini baru satu balapan, kejuaraan ini masih panjang dan selalu mustahil untuk membuat perbandingan. Kita akan tetap tenang, tetap fokus dan bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Di kejuaraan ini, Anda harus menjalaninya balapan demi balapan. Kita sudah bermain bagus di sini, tetapi kita tidak boleh berpuas diri karena hanya butuh satu waktu untuk bisa jatuh kembali ke jurang. MotoGP seperti itu. Kemarin hanya butuh sedikit kesalahan untuk menghancurkan segalanya. Kita perlu memanfaatkan bakat para pembalap kita untuk terus seperti ini. Jadi ditanyalah dia, berarti lu sekarang sudah punya mentalitas yang jauh lebih baik. Jadi dia bilang, intinya begini, yang saya tahu adalah saya harus mengatur ban. Mentalitasnya berbeda dari balapan sprint, tetapi strategi saya adalah memulai atau start secepat mungkin untuk membuka jarak. Itu tidak mudah karena di trek ini ketika ban terlalu panas mustahil untuk mendinginkannya. Mempush motor tanpa membebani bagian belakang juga bukan hal yang mudah, tetapi ya saya berhasil melakukannya. Tapi kan lu sudah unggul 5 detik tuh saking mendominasinya lu. Jadi dia bilang, saya ingin mengendalikan keadaan sedikit lebih baik, tetapi jika Anda kehilangan konsentrasi lebih mudah melakukan kesalahan, terutama ketika Anda sendirian. Jadi saya mencoba untuk tidak merusak ban tetapi juga berusaha untuk berkendara sebaik mungkin. Dan saya hanya memperhatikan tikungan 8 di mana saya jatuh kemarin sambil ketawa. Jadi dia jatuhnya ternyata di tikungan 8, gua kira di tikungan 4. Dan saking dia agak-agak, gua nggak bisa bilang trauma sih, tapi dia wanti-wanti, oh di situ garis putih treknya itu agak terlalu tinggi, jadi nggak boleh lewat di situ. Dia sudah wanti-wanti dirinya sendiri. Jadi ditanyalah dia, oh berarti lu ada perayaan dong sekarang. Jadi dia bilang, sayangnya MotoGP sekarang tidak memungkinkan kita untuk punya malam yang liar dan merayakannya gila-gilaan. Ya kami akan merayakannya, tapi ya mungkin agak-agak kalem dan agak-agak tenang dan agak-agak terkontrol. Katanya sambil ketawa. Yang cukup menarik untuk gua adalah dia ini tetap aja selalu sendiri. Ketika para rider Moto3 itu mau balapan, dia akan nongol tuh di pedok sendirian, Kak. Asistennya nggak ada, dia punya tim juga nggak ada, sendirian kutuk. Memang benar itu postingan MotoGP, dia
dia selalu sendirian. So, Rivola ditanya karena dia adalah yang paling sumringah soal performanya Aprilia. Jadi ditanya dia, lu seneng dong lu punya rider 4 biji semuanya di top 5. Jadi dia bilang ya, hasilnya cukup jelas seperti fakta yang sudah terlihat sejak hari pertama. Bezzecchi jelas merupakan yang tercepat di track. Marc Marquez mengatakan demikian. Jadi karena Marc Marquez mengatakannya, saya percaya itu. Saya rasa Marc tidak akan bermain taktik karena dia sangat jujur mengatakannya soal Bezzecchi akan menjadi kandidat juara. Bagaimanapun dia memperbaiki keadaan terlepas dari nasib buruk soal pelletnya yang sayangnya bisa terjadi seperti crash yang dialami oleh Bezzecchi. Jadi ya dia anggap ya impas lah, yang satu sial gara-gara crash, yang satu sial gara-gara velgnya bengkok. Jadi dia bilang, anehnya Aprilia sekarang memiliki motor tercepat. Kenapa saya bilang aneh? Karena kami belum pernah begitu dominan di sini. Ingat, ini Buriram, daerahnya Ducati, kakak. Jadi kalau mengesampingkan masalah degradasi ban, kita bisa melihat 4 Aprilia di 5 besar. Performanya sangat bagus dan jujur saja, kami juga melihat bahwa dalam tes pramusim kami bisa sangat kompetitif. Di Sepang yang merupakan trek di mana kami selalu kesulitan, kami bisa kompetitif dan mengambil jalur pengembangan yang berhasil untuk saat ini. Ya memang ini baru balapan pertama, kejuaraan masih sangat panjang, tetapi tentu ini memberikan kami kepercayaan diri untuk menatap ke depan. Ya setelah gue pikir-pikir, waktu di Sepang kemarin, Malaysian GP, Aprilia itu jeleknya minta ampun kak, sampai Raul Fernandez bilang bahwa dia punya motor berperilaku berbeda dari tes pramusim ketika Sepang tes. Meskipun ya Sepang tes tahun lalu pun Aprilia nggak mendominasi. Nah sementara tes Sepang tahun ini Aprilia mendominasi. Ya meskipun harus dikonfirmasi nanti kalau di balapan Malaysian GP. Tetapi fakta bahwa mereka bisa bagus di Sepang tes dan mereka bisa bagus di Buriram, yang mana itu adalah daerahnya Ducati, itu memang ya wajar kalau Rivola agak-agak seneng. Wajar dong. Jadi dia bilang, ya sejujurnya saya agak kecewa dengan balapan kemarin karena ketika Anda memiliki potensi untuk mengerahkan semua kemampuan, Anda harus melakukannya. Karena jika tidak, cepat atau lambat Anda akan memikirkan apa yang sudah Anda lewatkan. Jika itu tidak terjadi, itu karena Anda mendominasi, tetapi kita tahu itu tidak terjadi. Jadi Marc memang akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan, dan Acosta yang kita lihat bisa melakukan beberapa trik yang luar biasa hari ini, dan dia akan ada di setiap balapan meskipun KTM tidak berada di level motor Italia. Saya pikir ini akan menjadi kejuaraan yang menarik dan menantang bagi semua orang. Jadi ditanyalah dia, oh berarti lu nggak terlalu kesal soal crashnya Bezzecchi kemarin ketika di sprint race. Jadi dia bilang, Bezzecchi adalah orang yang sangat cerdas dan tahu kesalahan yang dia lakukan. Jadi saya tidak perlu memarahi dia karena ada saat-saat di mana dia akan keras pada dirinya sendiri dan saat ketika saya harus mendukung dia. Sama seperti kemarin, meskipun ya sebenarnya saya ingin membunuh dia. Maksudnya lu ngapain sih? Udah lagi di posisi paling depan, ternyata lo crash. Alah, tapi ya udahlah ya. Dia bilang percuma juga mau dimarahin, dia juga tahu kok dia salah. Jadi meskipun ini balapan pertama dan saya harus tetap rendah hati, setiap tahun tujuannya adalah gelar juara dunia. Seperti yang dikatakan oleh Bezzecchi tahun lalu, jika Anda tidak datang untuk bersaing untuk menang, ya apa yang Anda lakukan? Jadi semangat inilah yang harus kami miliki, dan dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat kepada semua orang, saya yakin tidak ada orang lain yang memiliki peralatan, terutama orang-orang. Jadi maksudnya dia itu adalah aero-aero yang dibangun sama Sterlachini dan orang-orang pabrikannya dia, insinyurnya dia, seperti yang dimiliki oleh Aprilia. Jadi secara overall mau dibilang siapa yang berjasa, sorry to say, Sterlachini, Fabiano Sterlachini, direktur teknisnya mereka. Jadi kemarin menurut gua ya, ini juga adalah taktiknya Aprilia. Aprilia kemarin di akhir pekan itu bawa aero baru yang ala-alanya F1 kakak. Itu saking uniknya ini barang, Jorno itu bilang ini kayaknya kita bawa F1 deh ke sini. Saking uniknya itu aero, dan itu aero nggak pernah dipakai selama tes pramusim, nggak pernah nongol, dan itu yang dipakai balapan kemarin. Jadi menurut beberapa orang, Bezzecchi dan Martin itu bagus gara-gara itu aero. Ya meskipun secara perbandingan karena Augura pakai aero yang dipakai di tes pramusim yang ala-ala dinosaurus itu kurang lebihnya bedanya tipis. Tetapi aero F1 ini katanya bikin corner speednya mereka jauh lebih cepat daripada ketika pakai tail aero yang dipakai di tes pramusim. Jadi mereka bilang Sterlachini adalah tokoh di balik semua yang terjadi di Aprilia. Itulah kenapa Papi Peri Rivola bilang
bilang, saya rasa tidak ada yang punya orang-orang seperti yang dimiliki oleh Aprilia. Artinya ya dia punya insinyur-insinyur dan Sterlachini-nya. Kurang lebihnya sih seperti itu. So kita pindahlah ke track host. Raul Fernandez P3, podium 3. Well, dia tentu saja senang karena dia startnya juga P3, finishnya juga P3. Seneng lah ya. Jadi dia bilang, balapan hari ini berjalan baik, saya berusaha dan sedikit merasakan deja vu ketika balapan di Valencia ketika saya finish kedua dan Marco pertama. Saya mencoba memperkecil jarak dengannya, tapi saya juga mencoba menghemat ban karena kemarin kami melihat keausannya cukup tinggi dengan ban belakang, terutama di trek lurus. Jadi saya berusaha sampai akhir dan entah kenapa, baik Bezzecchi maupun Acosta bisa mengelola ban belakang lebih baik daripada saya. Saya mengalami banyak slip pada ban belakang di trek lurus dalam 3-4 lap terakhir dan saya akhirnya hanya mencoba bertahan. Bagaimanapun saya merasa nyaman di atas motor dan kami memulai musim dengan sangat baik. Saya yakin saya adalah pembalap yang lebih baik sekarang karena saya bisa tetap tenang di garasi selama momen-momen yang sulit. Kami berusaha meskipun kami tidak bisa meraih posisi kedua hari ini karena Marco berada di level yang berbeda hari ini dan Pedro juga menghemat bannya lebih baik dari kami. Kita harus mempelajari ini untuk masa depan. Apakah saya akan mampu secara konsisten berjuang untuk podium? Ya, saya harapnya begitu. Tetapi kami sebenarnya tidak berpikir bahwa kami bisa menjadi salah satu kandidat juara dunia. Ini berarti tujuan kami harus tetap berada di 8 besar sepanjang musim. Kami harus berada di sana dalam balapan yang sulit dan jika kami memiliki kesempatan tentu saja saya akan mencoba untuk mencapai podium. Dan saya akan senang jika saya berhasil melakukannya. Bagaimanapun saya pikir David Brivio maksudnya sudah menciptakan sebuah kelompok yang sangat baik di dalam tim ini. 2 tahun lalu sulit untuk melihat orang-orang bahagia. Sedang sekarang semua orang bahagia dan bekerja ke arah yang sama. Kita tahu bahwa Ducati memiliki pembalap yang hebat, ditambah lagi Bezzecchi dan Acosta. Saya belum sepenuhnya mengendalikan motor ini, tetapi kita sudah berada di jalur yang benar untuk mendapatkan apa yang saya inginkan darinya. Jadi, ditanyalah dia, PR lu apa? Kalau menurut lo ada yang mau dipelajari? Jadi dia bilang, kami masih harus mengerjakan mesinnya. Yang paling saya sukai dari motor ini adalah stabilitasnya saat pengereman. Masalahnya, seperti yang saya katakan, saya masih belum sepenuhnya menguasainya dan kami sedang mengerjakannya. Kemarin saya mengatakan pada Fabiano Sterlachini dan David Brivio, jika Raul setahun yang lalu ada di sini mungkin dia tidak akan melakukan apa yang saya lakukan setelah hari pertama di mana dia mengalami kesulitan. Tetapi dengan orang-orang yang berpengalaman seperti ini, Anda akan menemukan cara untuk memahami semuanya dan berkembang sebagai seorang pembalap dan sebagai seorang pribadi. Mengenai fisik, secara overall bahu saya tidak ada masalah. Memang saya cedera di Portugal dan tidak sempat menjalani operasi sebelum awal tahun. Saya sedikit kesulitan terutama saat mengerem di tikungan kanan. Itulah kenapa hari ini di balapan saya harus mencoba mengatur semuanya terutama di tikungan 3. Dan saya sedikit kehilangan waktu di sektor kedua. Tetapi kita harus senang karena kita sudah melakukan pekerjaan yang hebat dan tetap tenang karena ini baru balapan pertama dan kejuaraan masih panjang. Jadi ditanyalah dia masalahnya apa memang secara keseluruhan dari balapan ini. Jadi dia bilang masalah sebenarnya adalah ban yang harus dikelola bersamaan dengan bahan bakar. Jadi, dalam 7-8 lap terakhir, saya kesulitan dan berpikir saya mungkin tidak akan sampai di garis finish karena terlalu banyak mengalami slip ban ketika di trek lurus. Saya mencoba mengantisipasi dengan mengganti gigi, tetapi saya masih kesulitan dan tidak bisa mengimbangi Bezzecchi. Mungkin saya memiliki kecepatan untuk mempertahankan posisi kedua, tetapi saya tetap senang bisa naik podium di balapan pertama kejuaraan dunia ini. Kita tahu akan ada balapan yang berjalan lebih baik dan yang lainnya lebih buruk. Tetapi kita harus konsisten, belajar dan benar-benar menyerang ketika merasa siap. Jadi ya memang yang menjadi masalah adalah ban. So kita pindahlah ke Ai Augura. Sebenarnya dia punya finishing nggak mengecewakan. P5 nggak mengecewakan tapi somehow dia tetap kecewa kak. Ini kalau lu lihat selama MotoGP, dia itu sempat di-shoot
close up sama kamera MotoGP, dan dia itu nyaris nggak pernah senyum Kak, meskipun ya fans di tribun itu pada menyoraki dia atau memberikan dia semangat, kagak ada senyumnya Kak. Dan ya, meskipun dia finish P5, nggak ada seneng-senengnya. Jadi dia bilang ada beberapa masalah yang memperlambat saya di awal balapan. Tetapi itu bukan motornya dan bukan saya. Masalahnya adalah terkait dengan pendekatan saya terhadap tikungan, terutama dengan semua motor di depan saya. Saya mendapatkan pengalaman, tetapi saya terkejut karena performa saya sangat buruk di bagian awal balapan. Itulah yang membuat saya tidak puas. Saya benar-benar kecewa karena kalau mau dibandingkan sprint race, memang tidak sepenuhnya berbeda balapannya, tetapi hasilnya bagi saya jauh lebih buruk. Kenapa? Karena ketika sprint race saya berhasil finish di posisi keempat, sedangkan sekarang saya finish di posisi kelima, itu pun dengan begitu banyak kesulitan. Saya mendapatkan start yang lebih baik daripada di sprint race, tetapi Yohan melakukan start yang hebat di depan saya, dan saya tidak punya ruang untuk bergerak. Saya kehilangan banyak posisi dan startnya ya menjadi jauh lebih buruk. Ban depan saya juga menjadi terlalu panas. Saya memacu motor di waktu yang salah. Sepertinya ketika motor siap menyerang, mungkin sayanya yang tidak siap, dan ketika motor memberitahu saya bahwa dia sudah mencapai batasnya, saat itulah saya menyerang sehingga tidak ada yang efektif. Seharusnya saya lebih memahami hal ini. Saya tahu saya akan cepat di akhir balapan, tetapi saya tidak mampu memanfaatkannya. Itulah kekuatan saya dalam balapan, tetapi ya, saya memang tidak bisa memaksimalkannya. Jadi ya memang Peko Bagnaia bilang, dia itu kalau udah nyalip, ya pergi aja. Saking cepatnya, cuman ya memang dia bilang, paruh pertama balapan itu kacau balau, karena dia berada di belakangnya Joan Mir, dan ya akhirnya dia keteteran sendiri ketika di awal balapan. Jadi tahun lalu, dia finish sebagai Aprilia terbaik di belakang Ducati, dan sekarang dia adalah Aprilia terburuk. Sorry tuh saya, meskipun dia finishnya juga tetap di top 5. Jadi dia bilang posisinya sih sama-sama top 5, tapi perasaannya benar-benar berbeda karena tahun lalu saya adalah Aprilia terbaik dan sekarang saya Aprilia terburuk. Jadi menurut saya itu sangat buruk dan benar-benar tidak menyenangkan. Jadi ya gue pikir-pikir agak susah juga karena dia juga startnya dari belakang. Masalahnya Raul Fernandez kan startnya dari depan, Marco Bez startnya dari depan, Martin ya startnya juga agak di depan. Jadi ya wajar kalau mereka finishnya juga lebih di depan. Nah sementara Ai Ogura dia punya start lebih di belakang, dan bagaimanapun ya ditambah dengan kekacauan di awal balapan, ya sebenarnya wajar kalau dia agak-agak kesel. Sementara para Aprilia lain senang karena musim lalu mereka agak susah payah, nah sekarang mereka bagus. Sementara Ai Ogura musim lalu dia bagus, nah sekarang kok dia yang paling terakhir di antara Aprilia, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau part kedua ini agak telat dia punya upload karena kita jeda race-nya lama Kak. Jadi ya memang agak ditelatin dikit. Tapi ya gosipannya juga tetap nambah Kak. Oke, itu aja. Jangan lupa kita mungkin akan live podcast colongan hari Sabtu buat para premium member. See you next time guys. Bye-bye.